Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Hari ini kembali kita akan membahas sebuah racun dari brand paling racun. Nah, hari ini saya sudah kedatangan satu buah reel Daido Nike Steer yang ada di kelas reel Daido Bundle. Dan untuk reel ini ada perubahan yang cukup signifikan yang dilakukan dari Daido khusus untuk reel bundle mereka, dan sepertinya ini akan menjadi sebuah standar baru untuk reel Daido kelas bundle. Dan seperti biasa sebelum kita unboxing untuk reelnya, ada baiknya kita baca-baca mantra dulu. Di sini untuk ball bearing 6+1 ball bearing, gear ratio di 5.2/1, max drag di 9 kg, line capacity nanti akan kita cek. Kemudian untuk beberapa fitur yang ada pada reel ini, dia menggunakan MTD Felt RPG bodinya, RPG, kemudian one way system, advanced clicker, dan waterproof 5.0. Dan langsung aja kita akan lakukan unboxing dalam pembelian untuk reel Daido Nike Steer ini. Di sini kita dapat apa aja. Nah, di sini kita dapat reelnya blackout, kemudian ada stiker dari Daido seperti biasa ya, dapat stiker. Kemudian di sini ada skematik. Ini belum dilengkapi ukuran ball bearing, nanti akan kita ukur lagi, dan sudah kosong di dalam boxnya. Dalam pembelian untuk reel Daido Nike Steer ini hadir dalam 5 varian ukuran, mulai dari size 1000, 2000, 3000, 4000, loncat ke 6000, dan yang di tangan saya ini size berapa ini? Ini size 2000 men. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas di size 2000 aja. Saya nggak tahu apakah akan ada perbedaan size ataupun spesifikasi di antara size 2000 dengan yang lainnya. Di sini untuk penampakan dari Daido Nike Steer ini, dia kesannya blackout sekali, warnanya full hitam, finishingnya menggunakan finishing matte. Kemudian untuk aksen, cuman ada sedikit aksen di sini berwarna gunmetal ini, gunmetal metalik ya. Kemudian di bagian body untuk reel ini dia menggunakan bahan RPG atau Reinforced Power Graphite standar dari Daido, tetapi untuk bahannya ini udah bagus sekali. Diklaim bahwa untuk bahan RPG ini memiliki kekuatan 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan RPG standar. Dan kemudian di sini di bagian body atau reel armnya dia menggunakan desain yang solid tanpa bolongan, akan menambah kekuatan dari reel arm reelnya. Dan kemudian di sini kalau saya pasangkan ke joran dan saya berikan tekanan, ini masih ada pergerakan, tapi ini sudah sangat rigid sekali men. Tingkat kekakuannya udah tinggi banget, udah sangat oke sekali untuk sebuah bahan non metal. Kemudian di bagian rotor juga menggunakan bahan RPG. Di sini untuk tingkat kekakuan masih ada pergerakan, tapi ini udah cukup sekali untuk reel size 2000. Untuk rotor udah no jeda, sangat padat sekali, membuktikan bahwa sistem one way-nya di sini dia udah bekerja dengan baik. Kemudian di bagian one way dia menggunakan switch yang ada di bagian lower body-nya di sini. Lalu untuk handle pada reel ini ada perubahan besar dari Daido Bundle sekarang ya. Jadi untuk bagian handle-nya dia tidak menggunakan tipe screw in handle lagi. Jadi dia menggunakan sistem drat kayak gini. Saya kurang tahu sih ini namanya sistem apa men. Nah, jadi ini old school sekali untuk bagian handle-nya ini. Dan memang untuk reel ini bisa dibilang ini downgrade, cuman untuk harganya pun ini sangat downgrade sekali, karena untuk reelnya cuma dibanderol di range harga 100 ribuan nantinya men. Dan di sini untuk sistem pemasangannya tinggal dipasang aja. Dulu saya sempat ingat nama sistem pemasangan handle-nya ini, cuman saya lupa. Buat teman-teman mungkin yang tahu nama sistem apa ini, kalian komen ya di kolom komentar biar kita bisa sebutin lama-lama nanti. Lalu untuk handle-nya ini dia juga interchangeable ya, bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang di sebelah kanan reelnya. Untuk handle di sini space-nya bagus, nggak ada space berarti. Handle pun nggak ada oblak. Untuk rotor pun bagus, stop and go enak banget di sini, nggak ada jeda sama sekali. Kemudian di bagian spool untuk reel ini dia menggunakan spool berbahan metal. Untuk spoolnya ini dia menggunakan tipe regular spool. Untuk ukuran spoolnya lebar di 18,54 dengan kedalaman di sekitar 7,2 mili. Kemudian pada bagian spool dia juga sudah diberikan lapisan anodizing full di seluruh bodinya, hingga akan membuat permukaannya menjadi lebih kuat dan lebih licin, lebih halus, hingga nanti kalau ada mainline bersentuhan langsung ke bagian spool dia tidak akan merusak mainline-nya. Pada bagian bibir spool di sini sudah menggunakan tipe V-shape, dan juga untuk anodizing-nya dia menggunakan tipe mengkilat. Ini akan membuat friction yang sangat kecil sekali di bagian sini.
bagian tutup spool belum terlalu ceper, tapi untuk sudutnya ini udah masuk dalam sekali untuk meminimalisir terjadinya sentuhan nanti waktu ada twisting effect waktu kita lagi melempar umpan. Pada bagian tutup spool dia belum dilengkapi dengan karet seal, masih kosong, dan untuk spoolnya ini kosong juga, dia tidak ada support ball bearingnya. Kemudian di bagian drag system harusnya sih 6 layer pakai MTD felt harusnya di sini. Oke, nah betul, di sini ada 6 layer. Untuk bahan-bahannya, dia menggunakan 2 dishwasher berbahan standar metal, seamless D. Kemudian ada 1 key washer juga, bahannya standar metal juga. Dan juga ada 3 buah drag washer berbahan MTD felt di sini. Dan kemudian untuk max drag, ada Nike Steer size 2000 ada di 9 kg berdasarkan spesifikasinya. Dan di sini untuk kondisi grease di bagian drag system masih agak kosong. Perlu kita tambahin grease sedikit, mamen, untuk membuat kinerja dari drag systemnya ini agar menjadi lebih smooth dia nanti kerjanya. Kemudian untuk kinerja dari drag system pada reel Daido Nike Star ini, Nike Steer ya, untuk drag lemah di sini terasa enak sih, tambah lagi. Di sini untuk drag mediumnya dia udah mulai ada terasa sedikit lonjakan berarti ya. Tapi setelah dia bergerak dia empuk, momen. Hanya dari posisi transisi antara drag diam ke drag bekerja ada sedikit lonjakan. Ya, tapi waktu dia udah bergerak udah enak, dia empuk. Untuk kinerja dragnya terbilang cukup bagus ini, cukup baik. Kemudian untuk bagian bell wire menggunakan bahan metal. Untuk bell wire menggunakan tipe two piece old school punya, klasik. Kemudian di bagian bell arm menggunakan bahan grafit dan bell assembly menggunakan bahan metal. Untuk bukan bell wire, pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, cukup lebar dari atas. Oke, sekarang kita akan lakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari Daido Nike Steer ini. Di bagian rasio, di sini rasionya mana ini? Rasionya sih di 5.2:1 ya. Ini dia, men, 5.2:1. Langsung kita cek. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget. Gear ratio 5.2:1. Retrieve terasa ringan. Crank feel-nya di sini terasa smooth, men, enak sekali. Kemudian untuk putaran kosong, rotornya udah balance sekali. Kemudian di bagian spring guide dia menggunakan bahan metal. Untuk pair-nya menggunakan pair dengan tipe spiral. Kemudian untuk kinerja dari bell automatic, untuk rilisnya terasa standar sih, standar. Untuk tendangan balik atau blowback di sini terasa cukup empuk, momen. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke bagian line capacity. Di bagian line capacity, di sini jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,16 mili masuk 275 meter, 0,18 mili masuk 215 meter, dan 0,20 mili masuk 175 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan di 180 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Daido Nike Steer size 2000. Untuk hasil spooling bagus ya, tidak ada penumpukan. Untuk hasil lilitan mainline-nya pun terlihat rapi. Kemudian di bagian drag clicker di sini dia menggunakan tipe advance. Untuk clicker wire-nya dia menggunakan tipe yang flat. Lalu untuk housing clicker di sini dia menggunakan tipe seng. Dan untuk kinerja dari drag clicker di sini pada saat saya pasang spoolnya saya putar dengan tension drag kosong. Untuk feel pergesekan ada tapi tidak kasar, men. Kemudian untuk suara drag clicker yang dihasilkan di sini terdengar 50-50 ya, dibilang nyaring nggak terlalu nyaring, dibilang sepi juga nggak terlalu sepi ini. Saya bisa kasih nilai di angka 7 sampai 7,5 dari 10. Kita dengar dulu untuk suara drag clicker sound dari reel Daido Nike Star ini. Drag clicker sound Daido Nike Steer ada di 95,4 desibel. Kemudian di bagian line roller di sini dia terpasang presisi, tidak ada space berarti. Kemudian untuk line roller di sini untuk kesannya dia tidak terlalu sensitif. Nanti kita akan cek lagi secara langsung. Untuk line roller di sini dia menggunakan bahan stainless dan di bagian dalam dia disupport dengan 2 buah bushing berbahan ABS di sini, men. Ini dia. Dan mungkin buat teman-teman mungkin yang mau ganti bushingnya ini menjadi bahan ball bearing, kalian bisa gunakan size 5
kali 8 kali 2,5 untuk ball bearingnya. Dan di sini untuk kinerja dari line roller sudah saya cek untuk pergerakan mainan cepat, lambat ataupun tersendat-sendat. Untuk line roller sudah memberikan reaksi yang baik. Untuk berat reel Daido Nexteer size 2000 ada di 262 gram dan sekarang langsung aja kita akan lakukan pembongkaran. Kita akan lihat untuk internal parts penyusun dari Daido Nexteer ini harusnya sih akan standar-standar aja kalau melihat dari spek untuk reel ini men. Ini susah sekali bukanya. Oh ya, di bagian knop untuk reel ini dia menggunakan modelan non-removable atau dia di klem langsung sini jadi nggak bisa dibongkar pasang. Untuk bahan handle-nya sih di sini kayaknya dia belum metal ya. Dia menggunakan bahan nilon padat keras sih ini. Dan untuk knopnya menggunakan tipe T-bar yang ada lapisan rubbernya di sini, men. Oke, di sini untuk sistem pemasangan pada bagian main shaft udah terlihat bagus. Jadi untuk main shaftnya ini duduk masuk ke dalam sekali di sini. Jadi dia akan memberikan kekuatan lebih bagus untuk kuncian main shaftnya ini. Kemudian di bagian main shaft untuk reel ini dia menggunakan bahan apa ini? Ini standar metal seharusnya. Ya betul, ini standar metal, men. Grease-nya banyak sekali. Kemudian di sini untuk sistem one way-nya terdiri dari beberapa spare part, ball bearing dan juga babysitter. Ball bearing menggunakan tipe terbuka. Kemudian ada one way clutch. Untuk one way-nya pakai bahan standar brass di sini. Untuk one way menggunakan one way 2 arah, ada switch-nya, di bagian dalam ada 6 roller bearing. Kemudian untuk bearingnya kita akan hitung ya. Size bearing ada di 7 kali 14 kali 5. Kemudian untuk size one way-nya di 10,32, outernya di 16,94 dengan ketebalan housing metalnya di 6,86 mili. Kemudian di bagian drive gear dia menggunakan bahan standar aja. Ini untuk drive gearnya full asnya zinc, full zinc ini men. Yap, ini full zinc semua. Coba saya cek satu persatu. Iya betul full zinc semua. Cuman di sini kayaknya ya untuk bagian drive gearnya ini dia menggunakan sistem tipe one piece men. Jadi bener-bener satu body. Kayaknya, karena di sini saya tidak temukan sambungan ataupun cor-coran. Jadi full dia menggunakan zinc yang di scrap menjadi satu body di sini. Sepertinya. Tuh. Tidak ada sambungan. Jadi mulai dari main gear, as ke bagian idle gearnya ini menjadi satu body semua. Sepertinya ya, karena tidak ada sambungan di sini. Kemudian saya akan ukur untuk size main gearnya. Untuk panjang as di 27,22, diameter kanan di 2 meter kiri ini ya, di 7,73. Kemudian ini untuk yang sebelah kanan, size-nya di 6,96, lebar main gear 27,48 dan untuk tebal giginya di 2,26 men. Kemudian untuk diameter idle gearnya di 10,95 mili. Lalu untuk main gear dia disupport dengan 2 buah ball bearing support juga. Ball bearingnya semua menggunakan tipe terbuka pada reel ini men. Size-nya di 8 kali 14 kali 3,5 untuk yang kiri dan yang kanan di 7 kali 11 kali 3. Lalu untuk oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Oscillating slider tidak disupport dengan slider guide. Dia cuma pakai satu buah slider guide di bagian atas. Oscillating gear tidak diberikan kuncian skrup. Dan untuk oscillating gear juga tidak disupport dengan ball bearing support. Oscillating gear menggunakan bahan ini zinc juga. Size-nya di 21,46 dengan ketebalan gigi di 2,58. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk penampakan dalam dari reel Daido Nexteer ini. Dan di sini untuk jumlah ball bearing akan saya hitung di bagian apa dulu ya? Di bagian pinion gear itu ada 1, drive gear 2. Ya, kayaknya saya cuma temukan 3 aja. 3 ball bearing di seluruh reel ini men. Di bagian-bagian yang cukup penting aja.
dan untuk support yang lain dia tidak menggunakan ball bearing. Dan kemudian kalau saya melihat dari skematik, kemudian material, dan kemudian sistem pada rel ini bisa dibilang sangat basic sekali untuk material dan komponen-komponen penyusunnya. Semua masih menggunakan bahan-bahan standar, tapi sangat wajar sekali karena kalau kita melihat dari harga untuk reel Daido Nike Steer ini, memang harganya itu luar biasa murah, men. Kalau saya nggak salah tuh di sekitar 150 ribuan aja udah mendapatkan reel dengan seperti ini. Dan menurut saya sih kayaknya ya di range harga 150 ribuan memang saya jarang sekali untuk mereview sebuah produk di range harga seperti itu. Tapi kayaknya untuk produk ini udah masuk di kelas basic atau standar lah di 150 ribuan. Kemarin sih saya sempat pengen komplain karena dia yang pasti di bagian handle ya. Karena saya pikir untuk reel ini nanti akan dibanderol di range harga 200-an ribu juga. Tapi kalau melihat dari harganya, ya oke lah. Saya no komplain aja untuk reel ini. Dan juga saya belum begitu fasih untuk standar-standar reel yang berada di range harga 100 ribuan. Jadi saya anggap ini udah wajar. Dan untuk reel ini, kalau kalian tanya ini akan cocok digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain di kelas kolaman lah. Kolaman gitu kan, nyimas, kolam harian, kemudian mancing dasaran di sungai, di danau, casting santai, kemudian untuk joran kalian bisa gunakan joran dari 410, 612, 715, 817, kemudian untuk PE size 2000 di PE 1, 2, 3. Kemudian untuk spot lebih ke freshwater, ini sangat freshwater sekali. Dan untuk harga, si Daido Nike Steer dibanderol di range harga di 150 ribuan, kurang lebih kayak gitu. Dan untuk link pembelian, mungkin kalau kalian yang berminat, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan di video ini pun nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.